Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya dengan Mbak siapa ya nih? Saya Mbak Zakia, bisa dipanggil Kia aja, Mbak. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Evani ya. Oh ya, jadi kegiatan Mbak Kia apa? Saya mahasiswa, Mbak. Oh, bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik-baik aja, Mbak. Tapi kok kelihatannya Mbak Kia terlihat cemas, terlihat gelisah, khawatir, kayak ada banyak beban pikiran. Apakah ada yang ingin disampaikan atau kita bicarakan malam ini? Kelihatan ya, Mbak, dari muka saya. Padahal saya udah berusaha buat nutupi itu masalah saya. Kenapa Mbak Kia ingin menutupi? Saya hanya nggak mau, saya juga takut orang-orang tahu masalah yang saya hadapi, beban yang saya hadapi. Saya nggak mau orang lain tuh tahu, dan saya takut gitu loh, Mbak, kalau orang lain tahu masalah saya. Oh iya. Baik, sebelumnya apakah Mbak Kia pernah melakukan konseling atau melakukan terapi CBT? Belum pernah, Mbak. Oh ya, baik. Jadi CBT itu atau Cognitive Behavior Therapy atau terapi perilaku kognitif ini untuk membantu individu menghadapi trauma dengan mengubah cara mereka berpikir dan bertindak. Jadi nanti kalau Mbak Kia ingin melakukan terapi itu, saya di sini bisa mendampingi Mbak Kia untuk mengatasi masalah Mbak Kia. Jadi Mbak Kia tenang saja, segala macam privasi Mbak Kia akan saya jaga karena sudah ada kode etik untuk itu. Jadi Mbak Kia tidak perlu khawatir gitu. Bagaimana Mbak Kia? Iya, Mbak. Saya mau untuk melakukan uh, konseling itu. Baik Mbak, sebelumnya kita sebelum memasuki sesi terapi, kita tetapkan kontrak waktu dulu ya Mbak Kia. Bagaimana jika untuk sesi terapi kali ini kita lakukan 30 menit dan jika di hari lain Mbak Kia membutuhkan saya untuk melakukan terapi lagi, Mbak Kia bisa menghubungi saya dan kita bisa mengatur lagi waktunya. Bagaimana? Iya, Mbak. Baik. Baik. Sekarang Mbak Kia bisa menceritakan kepada saya bagaimana apa yang dipikirkan Mbak Kia, apa yang menjadi masalah Mbak Kia selama ini setelah mengalami bencana gempa tersebut. Ya, seperti yang Mbak tahu kan, seperti uh, yang sudah diberitakan di televisi, kalau di tempat saya, di daerah saya, di Sulawesi Tengah, Palu, terjadi gempa. Nah, saya salah satu korban yang selamat. Tapi penyesalan saya, karena pada saat gempa itu terjadi, saya hanya berdua dengan kakak saya di rumah. Dan saat gempa itu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya tidak bisa menyelamatkan kakak saya. Saya harus memeraih tangannya, malah saya nggak bisa, Mbak. Kalau untuk kebayangin itu sakit banget, Mbak. Kalau mau diceritain lagi. Oke, sudah. Bisa berhenti dulu ceritanya, Mbak Kia bisa tarik nafas dalam, bisa keluarkan perlahan, tenangkan pikiran Mbak Kia, perasaan Mbak Kia, relax, tenangkan diri Mbak Kia dulu. Kalau Mbak Kia sudah tenang, kita bicara lagi. Boleh dilanjut, Mbak? Baik, jadi sekarang saya ingin tahu bagaimana perasaan Mbak Kia saat ini, saat Mbak Kia sudah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan itu. Bagaimana perasaan Mbak Kia bisa disampaikan kepada saya, agar saya bisa mengetahui dan saya bisa memberikan solusi untuk Mbak Kia. Perasaan itu, perasaan menyesal. Perasaan menyesal sih, Mbak. Soalnya saya nggak bisa nyelamatin kakak saya waktu itu. Rasa bersalah juga selalu menghantui saya gitu, Mbak. Nggak bisa saya ngebayanginnya, Mbak. Kalau disuruh mikirin ke sana lagi tuh berat banget, Mbak. Oh ya, baik. Tapi Mbak Kia selama ini tentunya masih tidak memikirkan, membayangkan kejadian itu. Jadi untuk sesi kali ini saya ingin Mbak Kia melihat, membayangkan apa yang menjadi beban di pikiran Mbak Kia, disampaikan, diutarakan, dilepaskan semuanya. Di sini saya akan mendengarkan, di sini saya akan menjadi pendengar yang baik untuk Mbak Kia. Jadi Mbak Kia bisa lebih tenang nantinya kalau sudah dikeluarkan semua beban dalam pikirannya. Saya mungkin karena tipenya saya terlalu
memendam, terlalu penyendiri. Jadi untuk mengungkapkan perasaan saya ke orang lain, seperti ke teman maupun ke keluarga sendiri itu sangat berat, Mbak. Jadi intinya Mbak Kia merasa menyesal karena Mbak Kia tidak bisa menyelamatkan kakak Mbak Kia, padahal Mbak Kia melihat kak Mbak Kia, Mbak Kia pasti perasaan kenapa saya tidak bisa menyelamatkan kakak saya, pasti perasaan itu yang terus muncul. Ya baik, jadi di sini mungkin memang saya tidak bisa merasakan bagaimana apa yang dirasakan Mbak Kia karena saya memang tidak mengalami kejadian tersebut. Tapi di sini saya mencoba mendengarkan, saya mencoba memahami apa yang dirasakan Mbak Kia. Di sini saya pasti kalau dalam posisi Mbak Kia, saya pasti juga akan merasa seperti itu. Tapi kembali lagi di sini ada yang tidak bisa kita ubah dan ada yang bisa kita ubah. Dan apa yang tidak bisa kita ubah itu adalah kejadian gempa tersebut. Mungkin itu memang sudah takdir dari Yang Maha Kuasa untuk memberikan pelajaran kepada Mbak Kia untuk belajar apa dampak positif setelah Mbak Kia mengalami kejadian tersebut. Dan apa yang bisa kita ubah, ini bagaimana cara Mbak Kia menyikapi bertindak setelah kejadian bencana tersebut terjadi. Mungkin itu tujuan dari Yang Maha Kuasa memberikan peristiwa atau kejadian itu kepada Mbak Kia karena ya Allah pasti tahu Mbak Kia itu kuat, Mbak Kia itu bisa menjalani hari-harinya, bisa menjalani bagaimana peristiwa itu setelah menimpa Mbak Kia, pasti Allah itu tidak akan memberikan cobaan yang tidak bisa dijalani oleh hambanya. Jadi Mbak Kia harus berpikiran positif apa, kenapa Allah memberikan bencana ini untuk saya, kenapa kakak saya harus meninggal karena bencana ini. Nah di sini saya cuma ingin memberikan saran atau masukan kepada Mbak Kia untuk mengurangi supaya Mbak Kia lebih rileks, lebih tidak memikirkan tentang merasa bersalah, tidak merasa cemas, gelisah karena setelah kejadian itu. Di sini mungkin saya memiliki 5 tips untuk Mbak Kia. Jadi yang pertama, Mbak Kia jangan terlalu banyak menonton berita, membaca berita-berita di media, jangan banyak-banyak membaca berita tentang kejadian bencana yang sudah dialami Mbak Kia. Karena dengan menyaksikan berita-berita tersebut, mungkin akan mengingatkan Mbak Kia bagaimana masa-masa bencana itu terjadi dan akan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang akan membuat Mbak Kia ini bersedih dan merasa bersalah lagi. Dan yang kedua, Mbak Kia bisa mengakui perasaan dalam diri Mbak Kia. Nah, dalam mengakui perasaan dalam diri Mbak Kia ini ada 2. Di sini Mbak Kia punya rasa syukur karena selamat dalam bencana. Pasti itu harus dipikirkan oleh Mbak Kia. Mbak Kia harus bersyukur Mbak Kia bisa selamat dalam bencana tersebut. Dan yang kedua pasti Mbak Kia merasa menyesal karena saudara Mbak Kia terutama kakak Mbak Kia tidak bisa diselamatkan atau Mbak Kia tidak bisa menyelamatkan kakak Mbak Kia. Nah, itu mungkin yang bisa mengontrol, yang bisa mengontrol bagaimana perasaan itu hanya Mbak Kia sendiri gitu kan. Jadi Mbak Kia bisa mengkomunikasikan bagaimana apa yang dipikirkan Mbak Kia itu kepada teman terdekat, kepada keluarga. Kalau memang Mbak Kia kurang percaya dengan orang lain, mungkin Mbak Kia bisa membicarakan dengan keluarga yang lebih dekat. Dan yang ketiga, mungkin Mbak Kia harus selalu berpikiran positif. Nah, Mbak Kia ini bisa memikirkan hal-hal positif apa yang Mbak Kia dapatkan pasca bencana alam itu. Memang terkesan sangat sulit. Dan untuk Mbak Zakia, apalagi korbannya itu kakak Mbak Zakia sendiri. Tapi cobalah Mbak Zakia ini berpikiran positif, ada apa di balik bencana ini, apa yang bisa saya pelajari dari bencana ini. Gitu. Dan yang keempat, mungkin Mbak Zakia bisa melakukan kegiatan yang produktif. Nah, terkadang saat kita malas-malasan, saat kita melamun di rumah sendirian, ini bisa menambah tingkat intensitas kita dalam menambah ingatan tentang kejadian tersebut, kejadian bencana tersebut. Jadi untuk melupakan memori-memori buruk, Mbak Kia bisa melakukannya dengan hal-hal produktif. Salah satunya bisa membantu orang-orang yang terkena bencana, korban bencana di sekitar Mbak Kia, atau melakukan kegiatan lain menurut passion Mbak Kia, menurut kesukaan Mbak Kia, menurut hobi Mbak Kia, bisa melakukan itu untuk lebih manfaat. Nah, yang kelima, ini bisa melanjutkan rutinitas Mbak Kia. Tadi Mbak Zakia bilang kalau Mbak Zakia kuliah. Mbak Zakia ini bisa kuliah, dan kuliah itu pasti nanti juga bisa membahagiakan kedua orang tua. Nah, Mbak Zakia harusnya bisa berpikiran positif, Mbak Zakia masih bisa selamat, berarti Mbak Zakia masih bisa menjadi kebanggaan orang tua, bisa membahagiakan orang tua, menggantikan kakak Mbak Zakia yang sudah tidak ada. Jadi itulah menjadi dorongan untuk Mbak Zakia untuk menjadi lebih baik lagi, gitu kan. Nah, jadi Mbak Zakia tidak boleh tuh terus-menerus bersedih dan harus melanjutkan rutinitas kuliah Mbak Zakia. Pasti kalau Mbak Zakia sibuk dengan kuliah, sibuk dengan tugas-tugas, pasti lama-kelamaan pikiran merasa bersalah dan pikiran tentang kejadian itu akan memudar. Dan lama-kelamaan Mbak Kia pasti akan berpikir, oh iya ya, pasti bencana itu
diberikan buat aku supaya aku tuh bisa belajar apa dampak positif yang bisa saya ambil gitu kan. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Mbak Kia, solusi yang mungkin bisa membantu Mbak Kia untuk mengurangi bagaimana beban pikiran Mbak Kia, mengurangi rasa kecemasan yang dirasakan Mbak Kia. Bagaimana Mbak Kia, apakah setelah Mbak Kia menceritakan, mengungkapkan semuanya kepada saya, apakah beban itu merasa sedikit berkurang? Alhamdulillah Mbak, setelah saya mengikuti sesi konseling ini, saya menceritakan kegelisahan saya meluapkan perasaan saya yang selama ini saya pendam, dan saya kayak seperti merasa sendiri. Setelah saya ceritakan kepada Mbak, rasanya seperti sesak di dada saya, beban yang saya rasakan selama ini lagi setelah Mbak berikan beberapa saran, beberapa tips yang harus saya lakukan ke depannya. Bagaimana saya harus mengontrol diri saya dengan melakukan hal-hal yang lebih positif seperti itu, Mbak. Alhamdulillah. Baik, sekarang Mbak Kia bisa senyum? Nah, mungkin senyum itu memang hal yang sepele ya buat kita, tapi kalau kita bawa senyum, kita merasakan tarikan di diri kita bisa merasa lebih bahagia lah. Walaupun memang ya masih ada rasa sedih di dalam, pasti kalau kita senyum, rasa itu pasti akan sedikit berkurang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau Mbak Kia ingin membicarakan lagi, membutuhkan saya untuk bercerita, Mbak Kia bisa menghubungi saya. Nanti kita atur jadwal dan kita tetapkan waktu untuk kita bisa deep talk lagi. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih Mbak Kia sudah bercerita kepada saya, sudah percaya kepada saya untuk menjadi pendengar keluh kesah Mbak Kia. Mungkin itu saja Mbak, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya Mbak. Ya.